Namaku Siti. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidup kami sederhana, terlalu sederhana bahkan. Sawah yang kering, dapur yang sering kehabisan beras, dan hutang yang seperti tak pernah habis. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, dan adik-adikku masih sekolah. Sebagai anak sulung, aku merasa semua beban keluarga ada di pundakku. Suatu hari, seorang tetangga membawa kabar. Kalau kerja di luar negeri, bisa cepat kaya, Sar. Gajimu jutaan tiap bulan. Katanya sambil tersenyum lebar, sambil memamerkan gelang emas di tangannya. Aku pulang dengan hati berdebar. Malam itu, aku duduk memandangi ibu yang sedang menanak nasi. Di sudut dapur yang gelap, aku memutuskan. Aku harus berangkat. Demi keluarga, aku akan pergi. Tak lama setelahnya, aku bertemu seorang agen. Dia berbicara manis. Tenang saja, Siti. Kerjamu ringan. Jaga anak kecil, masak sedikit. Majikannya baik. Gajimu besar. Semua terasa mudah. Aku hanya perlu menyerahkan KTP, tanda tangan kontrak yang tebalnya seperti kitab suci, dan menunggu jadwal keberangkatan. Di malam sebelum aku pergi, ibu memelukku erat. Tangisnya pecah di pundakku, dan aku mencoba menguatkan diri. Jangan takut, Bu. Aku janji, aku akan kirim uang. Aku janji semua akan baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatiku, ada rasa takut yang tak bisa aku hapus. Takut akan dunia asing. Takut akan nasib yang tak bisa kuatur sendiri. Bandara itu terasa begitu asing bagiku. Semua serba cepat, penuh suara pengumuman yang tidak kumengerti, dan wajah-wajah asing berlalu lalang. Aku hanya menggenggam erat paspor dan tiket yang diberikan agen. Namanya Pak Rudi. Orangnya ramah, murah senyum, dan sepanjang perjalanan dia terus berkata, Siti, tenang aja. Ini kesempatan emas. Majikan kamu baik. Kamu pasti betah di sana. Aku ingin percaya. Aku butuh percaya. Setibanya di negara tujuan, sebuah negara kecil di Timur Tengah, aku dan beberapa teman lainnya langsung dibawa ke sebuah tempat yang mereka sebut penampungan. Ruangan itu sempit. Bau lembab. Ada puluhan perempuan seperti aku di sana, wajah-wajah lelah, beberapa memeluk koper lusuh mereka sambil menangis. Kenapa kita nggak langsung ke rumah majikan? Kenapa kita harus tidur di sini? Aku bertanya dalam hati. Tapi tak ada jawaban. Pak Rudi sudah menghilang. Yang ada hanya beberapa orang lokal yang berbicara dalam bahasa yang kami tidak mengerti, sambil menunjuk dan berteriak-teriak. Hari demi hari berlalu. Kami diberi makan seadanya, roti kering dan air putih. Pintu selalu dikunci dari luar. Aku mulai merasa aneh. Bukankah kata agen, aku langsung dijemput majikan yang baik? Kenapa seperti ini? Beberapa teman mulai sakit. Ada yang demam, ada yang batuk parah. Tapi tak ada dokter, tak ada obat. Yang ada hanya perintah, tunggu. Diam. Jangan banyak tanya. Suatu malam, pintu ruangan dibuka keras-keras. Seorang pria lokal masuk dengan selembar kertas di tangannya. Dia menunjukku. Lalu berkata cepat dalam bahasa asing. Seorang penerjemah menjelaskan. Kamu sudah ada majikan. Besok pagi kamu dibawa. Siap-siap. Aku lega, dan takut sekaligus. Aku ingin segera bekerja, ingin segera mengirim uang pulang. Tapi rasa takut itu tak mau hilang dari dadaku. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupeluk foto keluargaku erat-erat di dada. Kubiarkan air mata jatuh diam-diam. Aku tidak tahu. Majikan macam apa yang akan menjemputku besok. Aku tidak tahu. Bahwa langkah kecilku keluar dari ruangan itu akan menjadi awal dari derita yang panjang. Pagi itu, aku dibangunkan dengan bentakan. Yalah. Cepat. Majikan datang, teriak seseorang. Aku buru-buru berdiri, masih dengan mata bengkak karena tak tidur semalaman. Mobil hitam berhenti di depan penampungan. Seorang wanita parubaya turun, wajahnya datar tanpa senyum. Dialah majikanku. Aku menunduk, mengucapkan salam dengan suara gemetar. Assalamualaikum. Tapi dia hanya melirik, lalu masuk mobil tanpa berkata apa-apa. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam erat tas kecilku.
Perasaanku kacau. Campuran antara harap dan takut. Rumahnya besar, bertingkat, dan mewah, tapi terasa dingin. Tak ada kehangatan di sana. Saat masuk, aku disuruh berdiri di ruang tengah. Majikan memanggil anak perempuannya, lalu berkata dalam bahasa mereka, cepat, tajam, dan menekan. Penerjemah menjelaskan. Kamu kerja dari jam 5 pagi sampai 12 malam. Bersih-bersih, cuci baju, masak, rawat anak. Jangan main HP, jangan tidur siang. Jelas? Aku hanya bisa mengangguk. Pagi pertama, aku tak tahu harus mulai dari mana. Majikan memintaku membersihkan dapur, lalu tiba-tiba berteriak karena lantai belum dipel. Aku minta maaf. Tapi itu membuatnya tambah marah. Tangannya menarik bajuku kasar, lalu mendorongku ke lantai. Bodoh. Kamu ini kerja atau tidur? Aku terdiam. Kepalaku sakit, hatiku lebih sakit. Sejak itu, tiap hari terasa seperti neraka. Kalau aku terlambat 5 menit bangun, teriakan. Kalau makanan kurang asin, lemparan sendok. Kalau anak majikan rewel, aku disalahkan. Aku mencoba kuat. Aku bilang ke diriku sendiri, demi ibu, demi adik-adik, aku harus bertahan. Tiap malam, aku menangis diam-diam di lantai kamar kecilku. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. HP-ku disita. Aku bahkan tak tahu harus mengadu kemana. Hari keempat, majikanku menamparku karena baju anaknya kusut. Kupandangi cermin di kamar mandi, pipiku merah, mataku sembab. Dalam hati, aku bertanya. Inikah bayaran dari semua harapan itu? Beginikah caranya aku mengubah nasib? Aku ingin pulang. Tapi aku tahu. Aku tidak bisa. Aku belum dibayar. Kontrakku masih panjang. Dan aku masih punya keluarga yang menunggu kiriman uang dariku. Hari-hariku kini semua sama. Bangun sebelum azan subuh, bekerja tanpa henti, tidur tengah malam. Tak ada ucapan terima kasih. Tak ada senyum. Yang ada hanya bentakan dan tatapan penuh curiga. Aku bahkan tak berani mengeluh. Semua ku telan sendiri. Aku pikir, mungkin memang beginilah nasib pembantu. Tapi ternyata ini bukan sekadar capek. Ini penyiksaan. Suatu hari, aku lupa menjemur pakaian. Hujan turun, semua baju basah. Majikan perempuanku naik pitam. Ia memukulku dengan gantungan baju logam. Punggungku memar, tapi aku tak bisa melawan. Kamu bodoh. Tidak berguna. Saya bayar kamu mahal, untuk apa? Aku ingin menjawab, saya belum pernah digaji. Tapi lidahku keluh. Aku tahu, membalas berarti bencana lebih besar. Hari-hari berikutnya, dia mulai menyiramku dengan air dingin jika hasil kerjaku tak memuaskannya. Anak-anaknya pun ikut melecehkan. Mereka tertawa saat aku jatuh, memaki saat aku lambat. Dan majikan hanya diam, bahkan ikut menertawakan. Setiap malam aku terkunci dalam kamar sempit, tanpa ventilasi. Tak ada sinyal, tak ada HP, tak ada teman bicara. Aku berbicara sendiri, agar tak gila. Aku mulai mencoret-coret tembok kamar, menghitung hari, berharap waktu bisa lebih cepat berlalu. Tapi semakin lama, aku merasa hari-hari hanya memutar seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku ingin pulang, tapi bagaimana caranya? Kontrak masih panjang. Aku belum punya uang untuk menebus diri. Agen tak bisa dihubungi. Keluarga pun tak tahu keadaanku. Suatu malam, aku demam tinggi. Tubuhku menggigil. Aku minta izin untuk istirahat sebentar. Tapi jawaban majikan justru seperti cambuk. Kalau kamu sakit, saya ganti kamu. Saya kirim kamu ke kantor polisi karena malas kerja. Aku tetap bekerja. Dengan tubuh lemas, kaki gemetar, dan pandangan kabur. Malam itu, aku jatuh pingsan di dapur. Dan saat sadar, aku sudah tergeletak di lantai, sendiri. Tak ada yang peduli. Tak ada yang menolong. Kupandangi langit-langit kamar sempit itu. Aku bertanya dalam hati. Tuhan, apakah Engkau melihat aku? Apakah Engkau dengar tangisanku?
Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa menyerah. Karena jauh di sana, ada ibu yang menungguku pulang. Ada adik-adik yang butuh uang sekolah. Aku harus tetap hidup. Walau luka di badanku terus bertambah. Walau batinku perlahan-lahan mati. Aku tak tahu lagi harus berharap pada siapa. Luka di tubuhku sembuh perlahan, tapi luka di hatiku menganga lebih dalam. Setiap malam, aku memejamkan mata sambil berharap. Semoga besok aku bisa pulang. Tapi pagi selalu datang dengan rutinitas yang sama. Bentakan, kerja tanpa henti, dan rasa takut. Sampai akhirnya, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Di lembar kertas bekas bungkus belanjaan, aku menulis surat kecil. Isinya sederhana. Tolong bantu saya. Saya TKW dari Indonesia. Saya disiksa dan tidak digaji. Saya ingin pulang. Aku tulis nomor keluarga di kampung halaman, dan nama lengkapku. Lalu diam-diam, saat membuang sampah, aku selipkan surat itu ke dalam kantong plastik. Kupikir, mungkin petugas kebersihan akan membacanya. Mungkin, Tuhan akan menggerakkan hati seseorang. Tapi hari berganti minggu. Tak ada perubahan. Tak ada tanda bahwa surat itu pernah sampai ke tangan siapapun. Suatu hari, aku nekat meminjam HP anak majikan saat dia tertidur. Kutatap layar itu dengan tangan gemetar, buru-buru mencari nomor Pak Rudi, agen yang dulu menjanjikan segalanya. Akhirnya aku berhasil menghubunginya lewat WhatsApp. Pesanku singkat. Pak, saya disiksa. Tolong bantu. Saya mau pulang. Tapi balasan yang kuterima hanya satu kalimat dingin. Kontrak belum selesai. Sabar saja. Jangan macam-macam. Setelah itu, aku diblokir. Nomorku tidak bisa menghubunginya lagi. Aku mulai sadar, tak ada satupun yang bisa kuandalkan. Agen tidak peduli. Majikan semakin kejam. Bahkan, satu-satunya surat yang kutitipkan mungkin hanya dianggap sampah. Apakah aku hanya barang? Sekadar tenaga kerja murah yang bisa dipukul dan dibuang sesuka hati? Setiap malam, aku menatap langit dari jendela kecil di kamar belakang. Aku menangis, tapi tak bisa bersuara. Tangisan yang diam, karena di rumah ini, suara penderitaan tak pernah didengar. Hari itu, aku duduk di lantai dapur. Tanganku gemetar, tubuhku lemas. Aku ingin lari. Tapi pintu rumah selalu terkunci. Aku ingin berteriak. Tapi siapa yang akan mendengar? Semua upayaku terasa sia-sia. Surat yang kutulis, pesan yang kukirim, semua tak pernah sampai. Dan di titik inilah, aku mulai bertanya. Tuhan, apakah aku memang ditakdirkan untuk menderita di negeri orang? Tapi aku tahu satu hal. Aku masih hidup. Dan selama aku masih bisa bernafas, aku akan terus mencari jalan keluar, seberapapun sempitnya. Tubuhku sudah terbiasa menahan sakit. Telingaku sudah kebal dengan bentakan dan caci maki. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih menusuk. Itulah malam di mana aku berpikir, mungkin aku memang tidak akan pernah pulang. Aku terbangun lebih siang dari biasanya, hanya beberapa menit. Tapi itu cukup untuk membuat majikanku murka. Kamu pikir ini hotel? Dasar pemalas. Ia menarik rambutku, menyeretku keluar kamar, dan membantingku ke lantai dapur. Aku mencoba berdiri, tapi tangannya menghantam wajahku, berkali-kali. Darah keluar dari hidungku. Mataku buram. Telingaku berdengung. Anak-anaknya menonton sambil tertawa. Tak ada satupun yang merasa aku layak ditolong. Hari itu aku tak diberi makan. Aku terkunci di kamar tanpa air, tanpa lampu, hanya lantai dingin dan tubuhku yang penuh memar. Kupeluk lututku erat-erat, menggigil. Aku tidak menangis lagi. Tangisanku sudah habis. Yang tersisa hanya satu pertanyaan. Kenapa aku masih hidup? Aku memejamkan mata, dan wajah ibu muncul dalam benakku. Senyumnya yang lembut, tangannya yang dulu membelai rambutku saat aku kecil. Nak, jangan menyerah ya. Kamu harus kuat. Demi masa depanmu. Kalimat itu dulu menguatkanku. Tapi kini,
terasa seperti beban. Aku ingin kuat. Tapi aku sudah terlalu lemah. Kupikirkan tentang mati. Ya, aku sungguh memikirkannya. Kalau aku mati di sini, mungkin penderitaan ini selesai. Mungkin, itu satu-satunya jalan keluar. Tengah malam, tubuhku lemas. Napas terasa berat. Lalu kudengar suara dari luar jendela kecil kamar. Suara wanita lain, suara TKW lain dari rumah sebelah. Dia menyanyi pelan. Lagu Indonesia. Lagu sedih. Tapi penuh harap. Dan entah kenapa, lagu itu menusuk hatiku. Aku tidak sendiri. Aku tempelkan telapak tanganku ke kaca jendela. Dari balik gelap, aku tahu, di balik tembok ini, ada yang juga bertahan. Sama sepertiku. Sama-sama menderita. Sama-sama mencari jalan pulang. Dan malam itu, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan mati di negeri ini. Aku akan pulang. Dengan caraku. Dengan kekuatanku. Kadang, titik terendah bukanlah akhir. Tapi justru tempat di mana kekuatan sejati lahir. Dan di malam paling kelam itulah, aku menyadari. Aku belum selesai. Aku belum kalah. Esok pagi, aku akan lakukan sesuatu. Sesuatu yang belum pernah kulakukan. Melawan. Aku bangun pagi itu bukan karena bentakan. Tapi karena tekad. Hari ini, aku akan melarikan diri. Risikonya besar. Bisa ditangkap polisi. Bisa dikirim balik ke majikan. Tapi jika aku tetap di sini, mungkin aku akan mati pelan-pelan. Lebih baik gagal dalam usaha, daripada mati dalam diam. Itulah pikiranku waktu itu. Selama beberapa minggu terakhir, aku menghafal jadwal rumah. Pukul 10 pagi, majikan keluar belanja. Anak-anak di sekolah. Rumah sepi. Biasanya hanya nenek tua yang tertidur di lantai 2. Hari itu, aku pura-pura membersihkan halaman. Gerbang tak dikunci penuh, hanya diganjal ranting. Tanganku gemetar. Langkahku pelan tapi pasti. Aku dorong ranting itu, dan lari. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menjauh dari rumah itu secepat mungkin. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah, aku tiba di sebuah masjid kecil. Di sana aku duduk, menangis, menggigil. Seorang wanita parubaya melihatku. Dia juga TKW, sudah lama tinggal di sana. "Kamu dari Indonesia?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tak sanggup menjawab. Namanya Bu Nur. Dia membawaku pulang, memberiku makan, dan menenangkan hatiku. Aku ceritakan segalanya, dari penyiksaan, hingga percobaan kabur hari itu. Lewat bantuan Bu Nur, aku dibawa ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Di sana aku disambut dengan wajah-wajah ramah. Baru kali itu dalam bertahun-tahun, aku merasa aman. Petugas mencatat semua kesaksianku. Mereka berkata aku bisa direpatriasi, dipulangkan ke tanah air. Tapi prosesnya tidak mudah. Harus melalui penyelidikan, negosiasi dengan majikan, dan proses hukum. Namun kali ini, aku tidak sendiri. 3 bulan kemudian, aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta, mengenakan jaket tebal sumbangan dari relawan. Tanganku menggenggam tas kecil. Hatiku menggenggam harapan yang utuh kembali. Kupandangi tanah airku, dengan mata yang berkaca-kaca. Ibuku menunggu di luar pintu kedatangan. Saat kami berpelukan, semua luka seolah luluh. Semua penderitaan terasa sebanding dengan momen itu. Aku kehilangan 2 tahun hidupku. Aku dilecehkan, disiksa, dilupakan. Tapi aku tidak patah. Dari negeri orang, aku belajar arti kekuatan. Bahwa diam bukanlah pilihan. Dan bahwa TKW bukan budak. Kini aku bekerja di kampung. Penghasilannya tak sebesar dulu. Tapi aku bebas. Dan lebih dari itu, aku masih hidup. Untuk semua perempuan di luar sana yang bertahan demi keluarga. Aku tahu rasanya. Dan aku ingin kalian tahu. Kita pantas diperlakukan dengan hormat. Kita pantas untuk pulang. Terima kasih sudah menyimak video kami di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya.